Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Aswar, saudara mahasiswa IAIN Parepare, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Hari ini saya akan membahas atau mempresentasikan sebuah materi, yakni psikolinguistik, tentang pengertian cabang-cabang perkembangan dan tokoh-tokoh psikolinguistik. Untuk dosen pengampu mata kuliah yaitu Dr. Arkam MPD. Kemudian selanjutnya kita ke pengertian psikolinguistik. Oke. Secara etimologis, istilah psikolinguistik berasal dari dua kata, yakni psikologi dan linguistik. Seperti kita ketahui, kedua kata tersebut masing-masing merujuk pada nama sebuah disiplin ilmu. Pakar psikologi sekarang ini cenderung menganggap psikologi sebagai ilmu yang mengkaji proses berpikir manusia dan segala manifestasinya yang mengatur perilaku manusia itu. Tujuan mengkaji proses berpikir itu ialah untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan perilaku manusia. Pada mulanya, istilah yang digunakan untuk psikolinguistik adalah linguistik psikologi atau dikenal dengan psikologi linguistik. Dan ada pula yang menyebutnya sebagai psychology of language atau psikologi bahasa. Kemudian sebagai hasil kerjasama yang lebih terarah dan sistematis, lahirlah satu ilmu baru yang kemudian disebut sebagai psikolinguistik atau psycholinguistik. Menurut Simanjuntak 1987 di halaman 1 mengatakan bahwa psikolinguistik merupakan ilmu yang menguraikan proses-proses psikologis yang terjadi apabila seseorang menghasilkan kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya waktu berkomunikasi dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh oleh manusia. Secara umum, psikologi sering didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dengan cara mengkaji hakikat stimulus, hakikat respon, dan hakikat proses pikiran sebelum stimulus atau respon itu terjadi. Baiklah, kita ke slide yang selanjutnya, yaitu cabang-cabang psikolinguistik. Disiplin psikolinguistik telah berkembang begitu pesat sehingga melahirkan beberapa subdisiplin baru untuk memusatkan perhatian pada bidang-bidang khusus tertentu yang memerlukan penelitian yang seksama. Nah, subdisiplin psikolinguistik tampak seperti berikut. Kita bisa lihat ada psikolinguistik teoritis, psikolinguistik perkembangan, psikolinguistik sosial, psikolinguistik pendidikan, neuropsikolinguistik, psikolinguistik eksperimental, kemudian psikolinguistik terapan. Nah, apa itu psikolinguistik teoritis? Psikolinguistik teoritis atau dikenal juga dengan theoretical psycholinguistic itu mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan teori bahasa. Misalnya tentang hakikat bahasa, ciri bahasa manusia, teori kompetensi dan performansi menurut Chomsky, atau teori language dan parole menurut Saussure, dan sebagainya. Nah, selanjutnya psikolinguistik perkembangan atau dikenal dengan development psycholinguistic itu berbicara tentang pemulihan bahasa. Misalnya berbicara tentang teori pemulihan bahasa, baik pemulihan bahasa pertama maupun bahasa kedua, atau piranti pemulihan bahasa dikenal dengan language acquisition device, disingkat sebagai LAD, kemudian prodi kritis pemulihan bahasa, dan etc. sebagainya. Selanjutnya psikolinguistik sosial atau dikenal dengan social psycholinguistic. Ini juga sering
disebut sebagai psikososiolingwistik, berbicara tentang aspek-aspek sosial bahasa, misalnya sikap bahasa, akulturasi bahasa, kejut bahasa, jarak sosial, periode kritis budaya, pajanan bahasa, pendidikan, lama pendidikan, dan sebagainya. Kemudian psikolinguistik pendidikan atau educational psycholinguistic ini berbicara tentang aspek-aspek pendidikan secara umum di sekolah, terutama mengenai peranan bahasa dalam pengajaran bahasa dan pada umumnya, khususnya dalam pengajaran membaca, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpidato, dan pengetahuan mengenai peningkatan berbahasa dalam memperbaiki proses penyampaian buah pikiran. Selanjutnya, neuropsycholinguistik atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan neuropsycholinguistik. Ini berbicara tentang hubungan bahasa dengan otak manusia. Misalnya, otak sebelah manakah yang berkaitan dengan kemampuan berbahasa? Saraf-saraf apa yang rusak apabila seseorang terkena afasia Broca, dan saraf manakah yang rusak apabila terkena afasia Wernicke? Apakah bahasa itu memang dilateralisasikan? Kemudian kapan terjadi lateralisasi? Kemudian apakah periode kritis itu memang berkaitan dengan kelenturan saraf-saraf otak? Itu beberapa pertanyaan dari neuropsycholinguistik. Kemudian selanjutnya itu psikolinguistik eksperimental atau experimental psycholinguistik. Ini berbicara tentang eksperimen-eksperimen dalam sebuah bidang yang melibatkan bahasa dan perilaku berbahasa maksud saya. Kemudian psikolinguistik terapan atau applied psycholinguistic ini berbicara tentang penerapan temuan keenam subdisiplin psikolinguistik di atas ke dalam bidang-bidang tertentu seperti psikologi linguistik, berbicara dan menyimak, pendidikan, pengajaran dan pembelajaran bahasa, pengajaran membaca, neurologi, psikiatri, komunikasi, kesusastraan, dan lain-lain. Nah, itulah cabang-cabang psikolinguistik yang telah saya paparkan sebelumnya. Nah, ada sebuah fenomena. Akhir-akhir ini terdapat diskusi kecil tentang disiplin psikolinguistik itu. Ada pakar yang beranggapan bahwa psikolinguistik itu adalah cabang dari disiplin psikologi karena nama psikolinguistik itu telah diciptakan untuk menggantikan nama lama dalam psikologi, yaitu psikologi bahasa. Ada pula pakar linguistik yang mengatakan bahwa psikolinguistik itu adalah cabang dari disiplin induk linguistik karena bahasa adalah objek utama yang dikaji oleh pakar-pakar linguistik dan pakar-pakar psikolinguistik, mengkaji semua aspek bahasa itu. Di Amerika Serikat, psikolinguistik pada umumnya dianggap sebagai cabang linguistik, meskipun ada juga yang menganggap bahwa psikolinguistik merupakan cabang dari psikologi. Nah, Chomsky sendiri menganggap psikolinguistik itu sebagai cabang dari psikologi. Di Prancis pada tahun 60-an, psikolinguistik pada umumnya dikembangkan oleh pakar-pakar psikologi sehingga menjadi cabang psikologi. Di Inggris, psikolinguistik semula dikembangkan oleh pakar linguistik yang bekerja sama dengan para pakar dalam bidang psikologi dari Inggris dan Amerika Serikat. Sedangkan di Rusia, psikolinguistik dikembangkan oleh pakar linguistik di Institut Linguistik Moskow. Sedangkan di Rumania, kebanyakan pakar beranggapan bahwa psikolinguistik merupakan disiplin ilmu yang berdiri sendiri sekalipun peranannya banyak di bidang linguistik. Nah, dari sudut pandang linguistik, seorang pakar psikolinguistik merupakan seorang yang betul-betul mempunyai kepakaran dalam bidang linguistik murni, tetapi mempunyai pengetahuan juga dalam bidang teori psikologi dan kaidah-kaidahnya, terutama yang menyangkut komunikasi bahasa. Dengan kata lain, pengetahuan linguistiknya jauh lebih banyak dan mantap dibandingkan dengan pengetahuan psikologisnya.
karena latar belakang utamanya adalah linguistik. Seorang pakar linguistik akan lebih merasakan dirinya sebagai seorang linguis daripada seorang psikolog. Dari sudut pandang psikologi, seorang pakar psikolinguistik adalah seseorang yang benar-benar memiliki kepakaran dalam bidang psikologi murni, tetapi juga mempunyai kemampuan dan pengetahuan dalam bidang linguistik. Dengan kata lain, pengetahuannya dalam bidang psikologi jauh lebih mantap daripada pengetahuannya dalam bidang linguistik. Sekarang terdapat kecenderungan untuk menempatkan psikolinguistik sebagai disiplin tersendiri yang otonom. Dari hasil otonom itu lahirlah pakar psikolinguistik yang memiliki pengetahuan yang seimbang antara linguistik murninya dan pengetahuan psikologisnya. Hasil seorang linguis maksud saya akan merasa dirinya adalah pakar dalam bidang psikolinguistik. Dengan demikian, psikolinguistik mempunyai sebuah teori, pendekatan, dan kaidah atau prosedur tersendiri karena telah mempunyai masalah tersendiri pula dan mempunyai cara memecahkannya sendiri. Nah, itulah sebuah fenomena yang terjadi dalam kajian psikolinguistik. Nah, selanjutnya kita ke perkembangan dan tokoh psikolinguistik. Di sini kita pertama membahas perkembangan psikolinguistik. Sejak zaman Panini dan Socrates dalam Simanjuntak 1987, kajian bahasa dan berbahasa banyak dilakukan oleh sarjana yang berminat dalam bidang ini. Pada masa lampau, ada dua aliran yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologi dan linguistik. Aliran yang pertama adalah aliran empirisme atau filsafat positivistik yang erat hubungannya dengan psikologi asosiasi. Aliran empirisme cenderung mengkaji bagian-bagian yang membentuk suatu benda sampai ke bagian-bagiannya yang paling kecil dan mendasarkan kajiannya pada faktor-faktor luar yang langsung dapat diamati. Aliran ini sering disebut sebagai kajian yang bersifat atomistik, yang sering berkaitan dengan asosianisme dan positivisme. Dan aliran yang kedua adalah aliran rasionalisme atau filsafat kognitivisme yang cenderung mengkaji prinsip-prinsip akal yang bersifat batin dan faktor bakat atau pembawaan yang bertanggung jawab mengatur perilaku manusia. Aliran ini mengkaji akal sebagai suatu kesatuan yang utuh dan menganggap batin atau akal ini sebagai faktor yang penting untuk diteliti guna memahami perilaku manusia. Oleh sebab itu, aliran ini dianggap bersifat holistik dan dikaitkan dengan nativisme, idealisme, dan mentalisme. Kemudian, pembahasan kedua itu adalah tokoh-tokoh psikolinguistik. Nah, di sini terbagi dua, ada ahli linguistik, kemudian ada ahli psikologi. Kita ke ahli linguistik pertama. Kita ke Wilhelm von Humboldt di tokoh-tokoh psikolinguistik. Wilhelm von Humboldt ini adalah seorang ahli linguistik yang berkebangsaan Jerman yang pada awal abad 19 telah mencoba mengkaji hubungan bahasa dengan pikiran. Von Humboldt memperbandingkan tata bahasa dari bahasa yang berbeda dan memperbandingkan perilaku bangsa penutur bahasa itu. Hasilnya menunjukkan bahwa bahasa menentukan pandangan masyarakat penuturnya. Pandangan von Humboldt itu sangat dipengaruhi oleh aliran rasionalisme yang menganggap bahasa bukan sebagai suatu bahan yang siap untuk dipotong-potong dan diklarifikasikan seperti anggapan aliran empirisme. Tetapi bahasa itu merupakan satu kegiatan yang mempunyai prinsip sendiri dan bahasa manusia merupakan variasi dari satu tema tertentu. Kemudian yang kedua itu ada Ferdinand de Saussure. Pada awal abad 20, Ferdinand de Saussure, 1904, seorang ahli linguistik bangsa Swiss, telah berusaha menjelaskan apa sebenarnya bahasa itu
dan bagaimana keadaan bahasa itu dalam otak, psikologi. Dia memperkenalkan konsep penting yang disebut sebagai language atau bahasa, kemudian parole atau bertutur, dan language, ucapan. Thesaurus menegaskan bahwa objek kajian linguistik adalah language, sedangkan parole adalah objek kajian psikologi. Hal itu berarti bahwa apabila kita ingin mengkaji bahasa secara tuntas dan cermat, selayaknya kita menggabungkan kedua disiplin ilmu itu, karena pada dasarnya segala sesuatu yang ada pada bahasa itu bersifat psikologis. Kemudian yang ketiga itu Edward Sapir, seorang sarjana linguistik dan antropologi Amerika awal abad ke-20, telah mengikut sertakan psikologi dalam kajian bahasa. Menurut Sapir, psikologi dapat memberikan dasar yang kuat bagi kajian bahasa. Sapir juga telah mencoba mengkaji hubungan bahasa dengan pikiran. Simpulannya ialah bahasa itu mempengaruhi pikiran manusia. Linguistik menurut Sapir dapat memberikan sumbangan penting bagi psikologi Gestalt dan sebaliknya. Psikologi Gestalt dapat memberikan sumbangan bagi linguistik, itu menurut Gestalt. Kemudian di Bloomfield pada awal abad ke-20, Bloomfield seorang linguis dari Amerika Serikat dipengaruhi oleh dua aliran psikologi yang bertentangan dalam menganalisis bahasa. Pada mulanya ia sangat dipengaruhi oleh psikologi mentalisme dan kemudian beralih pada psikologi behaviorisme. Karena pengaruh mentalisme, Bloomfield berpendapat bahwa bahasa itu merupakan ekspresi pengalaman yang lahir karena tekanan emosi yang sangat kuat. Nah, sejak tahun 1925 Bloomfield meninggalkan mentalisme dan mulai menggunakan behaviorisme dan menerapkan ke dalam teori bahasanya yang terkenal dengan nama linguistik struktural atau linguistik taksonomi. Kemudian yang terakhir itu adalah Jespersen, seorang ahli linguistik Denmark terkenal dalam menganalisis bahasa dari saklat panclang mentalisme dan yang sedikit berbau behaviorisme. Menurut Jespersen, bahasa bukanlah sebuah entitas dalam pengertian satu benda seperti seekor anjing atau seekor kuda. Bahasa merupakan suatu fungsi manusia sebagai simbol di dalam otak manusia yang melambangkan pikiran atau membangkitkan pikiran. Menurut Jespersen, berkomunikasi harus dilihat dari sudut perilaku. Jadi dia bersifat behavioris. Bahkan satu kata pun dapat dibandingkan dengan suatu kebiasaan tingkah laku, seperti halnya bila kita mengangkat sebuah kopi. Kemudian di samping ada tokoh-tokoh linguistik yang mencoba menggunakan psikologi dalam bekerja, sebaliknya ada ahli psikologi yang memanfaatkan atau mencoba menggunakan linguistik dalam bidang garapannya. Nah, ini dah kita ke bagian ahli psikologi. Kita ke yang pertama, ada namanya John Dewey, seorang ahli psikologi Amerika Serikat yang dikenal sebagai pelopor empirisme murni, telah mengkaji bahasa dan perkembangannya dengan cara menafsirkan analisis linguistik bahasa kanak-kanak berdasarkan prinsip-prinsip psikologi. Kemudian yang kedua itu adalah Wundt, seorang ahli psikologi Jerman yang terkenal sebagai pendukung teori persepsi dalam psikologi, menganggap bahwa bahasa itu sebagai alat untuk mengungkapkan pikiran. Menurut Wundt, setiap bahasa terdiri atas ucapan-ucapan bunyi atau isyarat-isyarat lain yang dapat dipahami menembus panca indera yang diwujudkan oleh gerakan otot untuk menyampaikan keadaan batin, konsep-konsep, perasaan-perasaan kepada orang lain. Kemudian selanjutnya adalah Titchener, seorang ahli
psikologi berkebangsaan Inggris yang menjadi rakyat Amerika menggambarkan dan menyebarluaskan ide Wundt itu di Amerika Serikat yang kemudian terkenal dengan psikologi kesadaran atau psikologi introspeksi. Pengenalan dan penyebaran teori introspeksi itu kemudian telah mencetuskan suatu revolusi psikologi di Amerika Serikat dengan berkembangnya teori behaviorisme di mana kesadaran telah disingkirkan dari psikologi dan dari kajian bahasa. Kemudian Pillsbury atau Barry dan Meader, ahli psikologi mentalisme Amerika Serikat, telah mencoba menganalisis bahasa dari sudut psikologi. Analisis kedua sarjana psikologi itu sangat baik ditinjau dari segi perkembangan neuropsikolinguistik dewasa ini. Menurut Pillsbury dan Meader, bahasa adalah suatu alat untuk menyampaikan pikiran, termasuk gagasan dan perasaan. Selanjutnya itu adalah Watson, seorang ahli psikologi behaviorisme Amerika Serikat yang telah menempatkan perilaku bahasa pada tingkatan yang sama dengan perilaku manusia yang lain. Dalam pandangan Watson, perilaku bahasa itu sama saja dengan sistem otot saraf yang berada dalam kepala, leher, dan bagian dada manusia. Kemudian selanjutnya adalah Bachler, seorang ahli psikologi dari Jerman, mengatakan bahwa bahasa manusia mempunyai 3 fungsi, yaitu ekspresi, evokasi, dan representasi. Ia menganggap definisi bahasa yang diberikan Wundt agak berat sebelah. Menurut Bachler, ada lagi fungsi bahasa yang sangat berlainan yang tidak dapat dimasukkan ke dalam gerakan ekspresi, yaitu koordinasi atau penyelarasan. Jadi, satu nama dikoordinasikan atau diselaraskan dengan isi atau kandungan makna. Dengan demikian, Bachler mendefinisikan bahasa dia menurut fungsinya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah Weiss, seorang ahli psikologi behaviorisme Amerika yang terkenal dan sealiran dengan Watson, telah menggambarkan kerjasama yang erat antara psikologi dan linguistik. Weiss mengakui adanya aspek mental bahasa, tetapi karena aspek mental itu bersifat abstrak atau tak wujud, sukarlah untuk dikaji atau didemonstrasikan. Oleh sebab itu, Weiss menganggap bahwa bahasa itu sebagai wujud perilaku apabila seseorang itu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosialnya. Sebagai suatu bentuk perilaku, bahasa itu memiliki ciri-ciri biologis, fisiologis, dan sosial. Kemudian selanjutnya adalah Cantor. Cantor, seorang ahli psikologi behaviorisme Amerika, mencoba meyakinkan ahli-ahli linguistik di Amerika bahwa kajian bahasa tidaklah menjadi monopoli ahli linguistik. Menurut Cantor, bahasa merupakan bidang garapan bersama yang dapat dikaji baik oleh ahli psikologi maupun oleh ahli bahasa. Bahasa tidak boleh dianggap sebagai alat untuk menyampaikan ide, keinginan, atau perasaan, dan bahasa bukan alat fisis untuk proses mental, melainkan perilaku seperti halnya perilaku manusia lain. Selanjutnya adalah Carroll, seorang ahli psikologi Amerika Serikat yang sekarang merupakan salah satu tokoh psikolinguistik modern, telah mencoba mengintegrasikan fakta-fakta yang ditemukan oleh linguistik murni seperti unit ucapan, keteraturan, kadar kejadian dengan teori psikologi pada tahun 40-an. Itulah tadi beberapa tokoh-tokoh psikolinguistik, baik dari ahli linguistik maupun dari ahli psikologi. Nah, sedikit pembahasan para ahli linguistik dan psikologi yang dibicarakan telah mencoba merintis hubungan atau kerjasama antara psikologi dan linguistik. Sebenarnya kerjasama yang benar-benar terjadi antara ahli psikologi dan linguistik itu telah terjadi maksud saya pada tahun 1860, yaitu ketika Hyman Steinhall, seorang ahli psikologi, bertukar menjadi ahli linguistik
dan Moritz Lazarus, seorang ahli linguistik, bertukar menjadi ahli psikologi. Nah, pada tahun 1901 di Eropa, Albert Thumb, seorang ahli linguistik, telah bekerja sama dengan seorang ahli psikologi, Karl Marbe, untuk menerbitkan buku yang kemudian dianggap sebagai buku psikolinguistik pertama yang diterbitkan, tentang penyelidikan eksperimental mengenai dasar-dasar psikologi pembentukan analogi pertuturan. Kedua sarjana itu menggunakan kaidah-kaidah psikologi eksperimental untuk meneliti hipotesis-hipotesis linguistik. Psikolinguistik benar-benar dianggap sebagai disiplin baru, sebagai ilmu tersendiri pada tahun 1963, yaitu ketika Osgood menulis suatu artikel dalam jurnal American Psychology yang berjudul On Understanding and Creating Sentences. Dalam tulisan ini, Osgood menjelaskan teori baru dalam behaviorisme yang dikenal dengan neo-behaviorisme yang dikembangkan oleh Maurer, yakni seorang ahli psikologi yang sangat berminat untuk mengkaji bahasa. Pandangan Osgood itu kemudian terkenal dengan teori mediasi, yaitu suatu usaha untuk mengkaji peristiwa batin yang mempengaruhi stimulus dan respon yang dianggap oleh Skinner sebagai usaha untuk memperkukuh peranan akal ke dalam psikologi yang oleh kaum behaviorisme dianggap tidak ilmiah karena peristiwa itu tidak dapat diamati secara langsung. Nah, teori Osgood yang disebut sebagai teori mediasi itu telah dikritik habis-habisan oleh Skinner yang menuduhnya sebagai pakar yang mencoba mempertahankan mentalisme yang sebelumnya telah disingkirkan oleh behaviorisme. Osgood merasakan kekuatan teorinya itu dengan dukungan Lindbergh yang merupakan produk pertama mahasiswa yang digodok dalam kajian psikolinguistik. Lindbergh berpendapat bahwa manusia memiliki kecenderungan biologis yang khusus untuk memperoleh bahasa yang tidak dimiliki oleh hewan. Alasan Lindbergh untuk membuktikan hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu terdapatnya pusat-pusat yang khas dalam otak manusia. Kemudian yang kedua adalah perkembangan bahasa yang sama bagi semua bayi. Kemudian yang ketiga, kesukaran yang dialami untuk menghambat pertumbuhan bahasa pada manusia. Kemudian yang keempat itu, bahasa tidak mungkin diajarkan kepada makhluk lain. Kemudian yang terakhir adalah bahasa itu memiliki kesemestaan bahasa atau dikenal dengan language universal. Seperti itu. Nah, itulah pembahasan tokoh-tokoh psikolinguistik, baik dari ahli linguistik maupun ahli psikologi, kemudian beberapa fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, kesimpulan. Teori psikolinguistik secara radikal setidak-tidaknya mengalami 5 perubahan arah setelah berdiri sendiri sebagai disiplin ilmu tersendiri pada tahun 50-an dalam Titon 1981. Perubahan itu terjadi disadikan sebagai berikut. Ada periode 1 sampai 5. Untuk periode pertama, selama tahun 50-an, teori psikolinguistik dipengaruhi oleh pandangan teori behavioristik seperti yang dikembangkan oleh Skinner dan teori taksonomi struktural seperti yang dikembangkan oleh Bloomfield. Kemudian di periode kedua, selama tahun 60-an dan awal tahun 70-an, pandangan mentalistik, kognitivis, dan transformasionalis seperti Chomsky mendominasi semua aspek psikolinguistik. Kemudian di periode ketiga, perubahan tekanan pada periode ini menuju ke arah pragmatik komunikatif. Aspek bahasa dalam lingkaran teori transformasional secara mendalam masih mempengaruhi teori psikolinguistik dan juga pengajaran bahasa kedua pada tahun 70-an. Kemudian di periode 4, pada akhir dekade terakhir pandangan pragmatik atau sosiolinguistik menjadi arus utama pada periode ini. Kemudian yang terakhir adalah periode kelima, pada tahun-tahun terakhir diusulkan model integratif yang terdiri atas komponen behavioral dan kognitif serta ciri kepribadian. Nah, itulah kesimpulan dari materi ini tentang psikolinguistik.
Adapun referensi yang telah saya ambil dari buku Khalid Haras dan Andika Duta Bahari tentang dasar-dasar psikolinguistik. Saya pikir sekian untuk presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.